Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fika Khairulani dengan NIM 12040400005 dari Sistem Embedded kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan mengenai sensor pH atau potential of hydrogen. Yang pertama, kita harus tahu untuk pH itu apa. Nah, untuk pH sendiri itu merupakan singkatan dari potential of hydrogen. eh, Yaitu untuk mengukur suatu jumlah konsentrasi dari hidrogen terhadap suatu larutan yang menyatakan keasaman maupun kebasahan dari suatu larutan tersebut. Nah, gambar di samping merupakan ilustrasi dari nilai pH. eh, Jika nilai pH lebih kecil daripada 7, itu berarti larutan memiliki sifat asam. Jika pH lebih besar dari 7, maka larutan tersebut memiliki sifat basa, dan jika pH memiliki nilai sama dengan 7, itu berarti suatu larutan tersebut bersifat netral. Lalu selanjutnya kita membahas dari sensor pH itu sendiri. Nah, sensor pH ini atau bisa disebut dengan pH meter itu merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki fungsi untuk mengukur pH dari suatu cairan. Dan untuk eh, sensor pH ini itu terdiri dari sebuah elektroda atau probe mengukur yang telah dihubungkan ke sebuah alat elektronik yang bisa mengukur dan menampilkan nilai dari suatu pH pada larutan. Dan untuk nilai eh, sensor pH ini itu alangkah lebih baiknya itu harus eh, dilakukan kalibrasi sebelum digunakan karena agar keakuratan pada saat pengukuran itu tetap terjaga. Lalu bagaimana caranya berkomunikasi dari sensor PA ini sendiri dalam bentuk analog atau bentuk digital? Cara berkomunikasi dari sensor PA ini itu adalah berbentuk analog. Hal ini dikarenakan nilai dari pH itu pastinya memiliki nilai yang tidak bulat. Artinya, nilai dari suatu pH itu akan lebih mudah jika dalam berbentuk analog. Hal inilah yang harus diperhatikan sebelum pengukuran, maka penting sekali dilakukannya kalibrasi untuk menjaga dari keakuratan dalam suatu pengukuran yang dilakukan. Lalu selanjutnya akan membahas jenis dari sensor pH. Nah, dalam simulasi ini itu terdapat dua jenis sensor pH yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada modul pH E201. Ini merupakan salah satu jenis sensor pH yang digunakan untuk mengukur derajat keasaman dari suatu cairan. Dan modul pH E201 itu memiliki spesifikasi sebagai berikut. Tentang pengukurannya dari 0 sampai 14 pH. Persentase akurasinya memiliki tingkat akurasi 98,5%. Respon waktunya itu kurang dari 1 menit. Suhu operasionalnya itu 0 sampai 60 derajat Celcius. Untuk konektornya itu menggunakan port BNC dan untuk kabelnya itu memiliki panjang 0,8 meter. Lalu yang kedua ada sensor pH E4502C. Eh, dari sensor ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Memiliki tegangan sebesar 5 volt untuk AC dan 0,2 volt untuk DC. Konsentrasi yang dapat terdeteksi itu 0 sampai 14 pH. Deteksi suhunya 0 sampai 80 derajat Celcius. Untuk waktu respon itu 5 detik dan untuk waktu penyelesaiannya 60 detik. Dan untuk powernya itu sebesar 0,5 watt dan untuk outputnya itu menggunakan pin analog.
Lalu selanjutnya kita lanjut ke simulasi dari sensor PA ini. Nah, berikut ini merupakan contoh pengaplikasian dari sensor PA ini sendiri. Berikut ini merupakan suatu rangkaian yang telah dibuat, yang dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen. Yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua pastinya ada modul PH E201 dan juga sensor PH dari E4502C. Terus ada LCD 16 kali 2, ada kabel jumper male to male dan male to female, dan yang terakhir ada project board. Nah, selanjutnya eh, dari rangkaian yang kita rangkai tadi, itu kita masukkan program pada Arduino. Nah, yang pertama itu kita deklarasiin dulu LCD 16 kali 2-nya, terus sensor pH, dan besaran nilai dari kalibrasi. Dan untuk besaran nilai kalibrasinya itu ada sebesar 0,165. Lalu selanjutnya masuk ke pin mode. Nah, pin mode ini untuk menganalisis pin yang kita gunakan. Itu sebagai input atau sebagai output. Dan untuk serial begin itu untuk mengatur kecepatan transfer data. Dan di sini kita gunakan 9600. LCD init itu untuk menginisialisasi LCD yang kita gunakan. LCD backlight itu digunakan untuk mengaktifkan cahaya pada LCD. LCD set cursor itu untuk posisi kolom dan juga baris. Nah, kolom yang kita pakai itu 3 dan baris itu 0. LCD brain itu untuk menampilkan kata pada LCD. Nah, yang kita tampilkan itu yang pertama ada monitoring. Dan untuk yang kedua itu ada LCD set cursor. Nah, di sini kita menggunakan kolomnya 5 dari baris ke satu. Nah, yang kita tampilin itu pH airnya. Untuk delay kita menggunakan 2000. Nah, delay ini kita gunakan untuk jeda waktu sebelum Arduino berpindah ke codingan yang selanjutnya atau program yang selanjutnya. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke void loop. Nah, void loop ini ada INT, nilai pengukuran pH, itu untuk menetapkan nilai analog dari sensor pH itu sendiri. Terus yang kedua kita mencari nilai dari tegangan pH-nya. Nilai tegangan pH-nya ini digunakan ya, digunakan untuk merubah nilai analog, kemudian dikalikan dengan nilai pengukuran pH-nya. Terus selanjutnya kita mencari nilai pH pada cairannya. Itu eh, kita gunain perhitungan sampel pH netral yang telah diuji, kemudian dijumlahkan dengan nilai pH netral yang telah dikurangi tegangan pH-nya, kemudian dibagi dengan kalibrasi. Dan di sini eh, serial print itu yang di print itu tekanan pH-nya dan juga nilai pH-nya. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada LCD clear. LCD clear itu untuk menghapus semua kata-kata yang sudah tampil. Dan di sini kita menggunakan perulangan if else if. Nah, di sini perulangan ini tuh ada 3 kategori. Yang pertama itu ada nilai pH jika lebih dari 7,5 itu akan menampilkan status basah. Jika nilai pH memiliki rentang dari 6,5 sampai 7,5 itu berarti bersifat netral, maka status yang ditampilkan itu netral. Dan jika pH kurang dari 6,5 itu status akan menampilkan asam. Dan untuk delaynya kita menggunakan tetap 2000. Lalu yang terakhir itu ada penerapan dari sensor pH sendiri. Nah, untuk sensor pH ini eh, banyak bidang yang menggunakan. Salah satunya yang pertama itu ada bidang pertanian,
ada bidang kimia dan juga dari bidang perikanan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.